Ketika sore hari, pas di jam istri Mbah Rebo meninggal dunia, salah satu warga yang ada di kampung Simbah Rebo ini gak sengaja lewat di rumahnya Simbah Rebo di sore hari itu. Tetangganya Simbah Rebo ini yang lewat di sana, dia jelas sekali melihat di sepeda ontel tersebut, di salah satu sepeda ontel tersebut, beliau melihat ada sosok wanita yang sedang duduk dengan rambut yang terurai panjang. Orang itu cuma melihat dari bagian belakangnya saja, tapi dari perawakan tubuhnya, dari bentuk tubuhnya, dari baju yang sering dikenakannya, itu adalah sosok istri dari Simbah Rebo. Jadi Mbah Rebo ini seolah-olah tahu kalau dia bakal mati, dan satu pesan dari Simbah Rebo mengatakan kepada warga kampung, tolong ketika Mbah mati nanti, tali pocong yang Mbah simpan di dalam lemari, kuburkan bersama Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Untuk sahabat-sahabat juga bisa subscribe ke channel Raden Kelana Official, karena di channel Raden Kelana Official saya di situ juga akan menceritakan beberapa kisah misteri, dan di channel Raden Kelana Official saya akan melakukan penelusuran misteri bersama Raden Kelana dan ayah saya Raden Jailani. Jadi untuk sahabat mohon dukungannya untuk channel YouTube Raden Kelana Official. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya kembali akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat. Lisa ingin membagikan sebuah kisah misteri yang pernah terjadi di kampung halamannya, yaitu di Klaten. Beliau menceritakan di tahun 1965. Kejadian ini diceritakan oleh almarhum kakeknya Lisa di kampung tempat tinggal kakeknya Lisa di daerah Klaten. Di salah satu daerah yang ada di Klaten pernah terjadi teror pocong. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Pada tahun 1965 yang lampau, di salah satu daerah yang ada di Klaten, pernah terjadi teror pocong. Namun, teror pocong yang terjadi pada tahun itu bukanlah teror pocong yang sangat mengerikan, bukan. Namun, di balik teror pocong ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat. Menurut saya, kisah ini sisi yang mengerikannya ada, tapi ada sebuah sisi dari sebuah kehidupan yang cukup bermakna dan bisa kita ambil contoh tentang kesetiaan dan sebuah arti cinta. Nah, kejadian ini di tahun 1965 diceritakan oleh almarhum dari kakeknya sahabat kita Lisa yang membagikan kisah ini kepada saya. Beliau di sini menceritakan almarhum kakeknya Lisa di tahun 1965 tersebut berusia kurang lebih sekitar 15-16 tahun, dan kejadian ini diceritakan oleh almarhum kakeknya Lisa.
bermula dari sepasang suami istri yang bernama Pak Rebo, yang mana Pak Rebo ini berprofesi sebagai pengepul sayuran sehari-hari, kegiatan yang dilakukan Pak Rebo dan istrinya. Mulai sore hari, Pak Rebo ini berkeliling dengan membawa sepeda ontelnya, berkeliling dari satu desa ke desa lain, ya, masuk ke ladang petani untuk membeli sayuran dari petani tersebut. Nah, hasil sayuran yang dibeli Pak Rebo langsung dari petani ini dikumpulkan untuk esok paginya dijual. Pak Rebo dan istri pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, Pak Rebo ini menggelar lapak dan di sanalah Pak Rebo dan istri menjual sayuran yang mereka bawa dari kampung. Apa yang dilakukan oleh Pak Rebo ini, profesi yang dilakukan oleh Pak Rebo ini sudah lama sekali dilakukan oleh Pak Rebo dan istri. Nah, Pak Rebo dan istri ini, mereka cuma tinggal berdua saja. Pak Rebo dan istri tidak memiliki anak. Di usianya di tahun 65 itu ya, usia Pak Rebo ini sekitar 56-57 tahun lah. Begitu juga dengan istrinya. Walaupun Pak Rebo dan istrinya ini tidak dikaruniai anak, sikap Pak Rebo terhadap anak-anak ini sangat baik sekali. Asal usul gelar atau nama Pak Rebo ini ada ceritanya ya. Diceritakan begini. Nama Pak Rebo ini bukan nama aslinya, melainkan nama Pak Rebo ini dikenal warga atau warga menggelar atau memanggil Pak Rebo ini sebagai Pak Rebo ini. Ceritanya begini, Pak Rebo ini kan tidak punya anak. Jadi setiap hari Rabu, Pak Rebo dan istrinya ini masak-masak lah di rumahnya. Seadanya yang bisa mereka berikan, yang mereka bisa masak, mereka masak. Masakan itu ya diberikan kepada anak yatim piatu, kepada anak-anak kecil yang ada di kampung tersebut. Jadi setiap hari Rabu sore, anak-anak kecil yang ada di kampungnya pada kumpul semua di rumah Pak Rebo, mereka pada makan-makan. Dari kebiasaan Pak Rebo dan istrinya inilah warga setempat menjuluki Pak Rebo ini sebagai Pak Rebo. Nah, Pak Rebo juga dikenal oleh warga setempat sebagai orang yang sangat baik sekali. Taraf kehidupan atau taraf perekonomian Pak Rebo pada masa itu di tahun 1965 ya boleh dikatakan menengah lah. Kaya enggak, tapi susah juga enggak. Sedang lah perekonomiannya. Jadi Pak Rebo ini ketika dia sedang berdagang sayuran, sedang jualan sayuran, ketika pembelinya ada yang kurang bawa duit, istilahnya kalau belanja 10.000 nih, ya, orang yang belanja sama Pak Rebo ini cuma bawa duit 9.000. Ini yang uang 1.000 kekurangan dari si pembeli ini diikhlasin sama si Pak Rebo. Pak Rebo mengatakan seperti ini, ya udah bawa. Besok kalau kamu belanja, kalau kamu ingat, yuk kamu bayar. Kalau enggak juga saya ikhlasin. Jadi orang-orang nih pada senang belanja sama si Pak Rebo ini. Nah, begitu juga ketika seseorang datang belanja ke tempat si Pak Rebo dengan sengaja, ya, ngutang sama si Pak Rebo karena nggak ada duit, Pak Rebo di sini sama sekali tidak keberatan. Pak Rebo mengatakan seperti ini, ya udah bawa. Secukupnya kamu bawa, yang penting di rumah ada yang bisa kamu masak untuk anak suami kamu. Bawalah, nanti kalau kamu ada uang, kamu datang ke sini lagi, yuk kamu bayar. Itulah yang dikatakan Pak Rebo dan istri. Jadi warga setempat senang sekali dengan Pak Rebo ini. Pak Rebo dikenal sebagai orang yang sangat baik sekali dan orang yang sangat dermawan sekali. Di kampung tempat tinggal Pak Rebo ini memiliki sebuah rumah yang cukup besar. Rumah Pak Rebo ini pas sekali bersebelahan dengan sawah. Sawah yang ada di sebelah rumah Pak Rebo ini merupakan tanah pribadi milik Pak Rebo. Luasnya tidak terlalu luas namun cukup besar. Nah, almarhum kakeknya Lisa ini ketika pada malam hari bersama pemuda-pemuda yang ada di sana, teman-teman main dari almarhum kakeknya Lisa di tahun 1965 tersebut, pada malam hari mereka ini sering mancing belut di sawah milik si Pak Rebo, yang mana sawah itu kan pas sekali bersebelahan dengan rumah si Pak Rebo. Ketika Pak Rebo tahu kalau anak-anak yang pemuda lah ya,
pemuda yang ada di kampungnya termasuk kakeknya si Lisa ini malam-malam sering mancing di sawah miliknya si Pak Rebo ini. Pak Rebo sama sekali tidak marah. Yang mana kalau warga lain ya ketahuan ya kalau ada anak-anak atau ada orang dewasa lah yang malam-malam mancing di sawahnya, mancing belut di sawahnya, otomatis orang itu pasti akan marah. Marahnya tuh kenapa? Bukan marah karena belutnya dipancingin, enggak. Karena ketika orang sedang memancing belut, apalagi ketika musim tanam padi ya, otomatis di situ pinggiran sawah, pinggiran dekat aliran air ya, tempat orang-orang itu mancing belut, di situ pasti akan hancur. Padi yang mereka tanam itu pasti akan rusak. Disitulah yang membuat warga ini marah. Namun di sini Pak Rebo enggak. Mau itu musim tanam, mau itu musim panen atau sawah itu lagi kosong, yo silakan lah. Kalau ada anak-anak yang mau mancing, ya silahkan mancing. Bahkan di sini, kalau anak-anak itu mancing, ya belum terlalu larut lah, ya belum terlalu malam. Ketika Pak Rebo sama istrinya masih bangun, istri dari si Pak Rebo ini nggak sungkan-sungkan, nggak segan-segan untuk menyediakan teh hangat untuk anak-anak yang mancing. Ini kejadian ini, ya dialami langsung oleh almarhum kakeknya Lisa pada suatu malam ketika kakeknya Lisa ini sedang mancing sama teman-temannya. Mereka ini sempat panik, sempat kaget ketika istri Pak Rebo keluar dari rumah tiba-tiba manggil, "Hei, Le, sini." Anak-anak yang sedang mancing ini semuanya ketakutan. Beberapa teman dari almarhum kakeknya Lisa ini pada kabur, tapi almarhum kakeknya Lisa dan beberapa orang temannya masih ada di sawah tersebut dan mereka pun mendekati sosok istri dari Pak Rebo ini yang manggil ya. Dengan kaki yang berlumuran lumpur dan di tangannya memegang pancing belut, mereka pun berjalan mendekati istri dari si Pak Rebo yang memanggil mereka. Nah, ketika sudah bertemu dengan istrinya si Pak Rebo ini, mereka ini sudah was-was lah ya, mampus lah nih, kita pasti diomelin. Karena pada saat itu mereka ini mancing ketika musim tanam, tapi ternyata di sini tidak. Istri Pak Rebo bukan memarahi mereka, malah mereka disuruh cuci kaki, mereka disuruh masuk karena istri Pak Rebo ini sudah menyiapkan teh hangat untuk mereka. Sesampainya di dalam rumah, almarhum kakeknya Lisa ini bertanya kepada istrinya Pak Rebo, Mbah sampun marah sama kami yang mancing di sawah." Istrinya Pak Rebo cuma menjawab, "Udah banyak belum kalian dapat belut? Kalau udah banyak dapat belut, kalian pulang ke rumah. Nanti kalian masuk angin, basah-basahan malam-malam di sawah. Kalau udah cukup, yo pulanglah kalian." Cuman itu yang dikatakan oleh istri dari si Pak Rebo ini. Beliau sama sekali tidak marah. Dan setelah kejadian pada malam itu, anak-anak yang di kampung, pemuda-pemuda yang ada di kampung yang suka mancing belut, mereka udah gak sungkan lagi mancing di sawah milik si Pak Rebo ini. Nah, jadi kebaikan istri Pak Rebo, kebaikan dari si Pak Rebo ini sudah dikenal oleh warga setempat. Namun pada suatu ketika, Pak Rebo dan istrinya yang usianya sudah nggak muda lagi, usianya sudah 50 tahun ke atas, pada suatu ketika istri Pak Rebo ini dikabarkan sakit. Ketika dia sedang berjualan di pasar bersama Pak Rebo, istri Pak Rebo ini tiba-tiba pingsan. Nah, ketika istri Pak Rebo pingsan, warga yang mengenal dekat ya tahu kalau istri Pak Rebo ini orang baik. Mereka yang ada di pasar panik. Mereka beramai-ramai lah menggotong istri Pak Rebo ini, diantar pulang ke rumah. Sesampainya istri Pak Rebo yang pingsan ini diantar sampai ke rumah, Pak Rebo di sini memanggil dokter. Tapi di tahun itu, di tahun 1965, di Klaten, di salah satu daerah yang ada di Klaten, pengobatan itu belum seperti di daerah-daerah lain ya. Jadi dokter yang dikatakan di sini ini bukan dokter tapi mantri ya. Ketika mantri itu datang memeriksa istri dari si Pak Rebo ini, si mantri ini mengatakan, "Mbah, sebaiknya saya sarankan sama Mbah, istri Mbah ini sesegera mungkin dibawa ke kota. Karena dengan pengobatan yang saya berikan, dengan obat-obatan yang akan saya berikan untuk istrinya si Mbah, di sini saya nggak yakin
penyakit dari istrinya Mbah ini bisa sembuh. Bahkan di sini bukan sembuh lah dikatakan. Ya, untuk keadaannya membaik ya setelah pingsan ini, saya sama sekali nggak yakin. Karena penyakit yang diderita oleh istrinya Mbah Rebo ini cukup parah. Beliau menderita diabetes kering. Diabetes yang diderita oleh istrinya si Mbah Rebo ini sudah cukup parah. Memang terlihat dari fisiknya ya. Dari fisik istrinya si Mbah Rebo ini, dari kulitnya sama sekali tidak terlihat kalau beliau menderita penyakit diabetes. Yang mana kalau biasanya ya penderita penyakit diabetes, apalagi diabetes basal, biasanya badannya korengan. Istri dari si Mbah Rebo ini sama sekali tidak korengan. Nah, ketika dijelaskan oleh si mantri kalau kondisi dari istri Mbah Rebo ini sudah cukup memprihatinkan, kondisinya sudah semakin memburuk, hari itu juga warga kampung bergontong royong untuk mencari mobil. Jadi orang yang punya mobil di kampung itu di tahun 1965 ini boleh digolongkan sangat jarang sekali. Hanya beberapa orang lah yang memiliki mobil. Warga bergontong royong untuk mencari mobil. Ketika mobil dapat, Mbah Rebo ditemani oleh salah satu tetangganya, tetangga dekat rumah dari si Mbah Rebo. Mereka bertiga bersama istri Mbah Rebo yang masih dalam keadaan pingsan ini dibawalah ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan medis. Setelah hasil pemeriksaan keluar, istri dari si Mbah Rebo ini diminta untuk rawat inap. Nah, setelah istri Mbah Rebo ini menjalankan rawat inap selama 2 hari 2 malam, istri dari si Mbah Rebo ini pun meninggal dunia. Ketika istri Mbah Rebo meninggal dunia, warga yang ada di kampung sama sekali tidak ada yang tahu. Karena jarak dari kampung sampai ke rumah sakit ini jaraknya lumayan jauh. Sedangkan di rumah sakit itu ya, tidak ada orang yang mengabari ketika istri Mbah Rebo meninggal dunia ini, nggak ada. Zaman dulu ya, di tahun 65 itu kan nggak ada telepon, nggak ada handphone. Jadi Mbah Rebo kan cuma bertiga. Mbah Rebo, tetangganya, sama istrinya yang sedang sakit. Jadi sama sekali nih bisa dipastikan kalau kematian dari istri Mbah Rebo ini belum terdengar oleh warga kampung. Ketika pada sore hari, pas di jam istri Mbah Rebo meninggal dunia, salah satu warga yang ada di kampung si Mbah Rebo ini nggak sengaja lewat di rumahnya si Mbah Rebo, kurang lebih sekitar jam 6 sore hari. Warga yang nggak sengaja lewat di depan rumah si Mbah Rebo ini melihat dengan jelas di bagian teras samping rumah si Mbah Rebo, yang mana di teras itulah si Mbah Rebo ini menaruh 2 sepeda ontel yang biasa mereka bawa di sore hari itu. Tetangganya si Mbah Rebo ini yang lewat di sana, dia jelas sekali melihat di sepeda ontel tersebut, di salah satu sepeda ontel tersebut, beliau melihat ada sosok wanita yang sedang duduk dengan rambut yang terurai panjang. Orang itu cuma melihat dari bagian belakangnya saja, tapi dari perawakan tubuhnya, dari bentuk tubuhnya, dari baju yang sering dikenakannya, itu adalah sosok istri dari si Mbah Rebo. Orang ini bertanya-tanya di dalam hati, loh kok istrinya Mbah Rebo sudah ada di rumah? Bukannya aku baru dapat kabar kalau istrinya Mbah Rebo ini kemarin dilarikan ke rumah sakit karena pingsan. Apakah istri Mbah Rebo sudah pulang dari rumah sakit dan kondisinya sudah baikan? Tapi kok kalau kondisi istri dari si Mbah Rebo ini sudah baikan, kok malah dia duduk di situ? Kok malah dia diem di situ? Nah, tetangga Mbah Rebo yang melihat penampakan istri Mbah Rebo sedang ada di teras samping rumah ini, di dalam hati itu rasa ragu, mau ditegur atau enggak, mau ditegur atau enggak. Ketika dia mendekati, mau menyapa, seketika dia merasa merinding, dia merasa ketakutan, dia membatalkan niatnya dan dia langsung bergegas, mempercepat langkahnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Nah, jadi kejadian ini bertepatan ketika istri Mbah Rebo meninggal dunia. Pada malam hari, kurang lebih sekitar jam 1 dini hari. Suasana kampung yang sangat hening sekali. Di tengah malam tersebut,
Suasana hening tersebut dipecahkan dengan suara sirine ambulan. Warga kampung yang sudah tertidur lelap, semuanya terjaga ketika mendengar sirine ambulan. Awalnya mereka di sini nggak tahu ini sirine ambulan menuju kemana. Ketika dengan sesama didengarkan, sirine ambulan tersebut berhenti pas di depan rumah Mbah Rebo. Barulah warga-warga yang ada di sana tahu sirine tersebut mengantarkan jenazah almarhumah istri Mbah Rebo. Semua warga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, termasuk almarhum kakeknya Lisa. Almarhum kakeknya Lisa ketika mengetahui istri Mbah Rebo sudah meninggal dunia, di sini batinnya terasa terpukul sekali karena belum seminggu istrinya Mbah Rebo ini manggil dia untuk minum teh malam-malam di rumahnya. Almarhum kakeknya Lisa dan kedua orang tuanya bergegas keluar dari rumah untuk menuju ke rumah duka. Sesampainya di rumah duka, warga-warga yang ada di sana sudah ramai berkumpul. Ya, mereka memenuhi rumah si Mbah Rebo karena mereka ini tahu di rumah yang cukup besar tersebut Mbah Rebo ini cuma tinggal berdua dengan istrinya saja. Mereka membantu untuk mengurus jenazah almarhumah yang diturunkan dari mobil jenazah, dari mobil ambulan, dan pada pagi harinya warga sudah mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk prosesi pemakaman dari almarhumah. Almarhumah di sini dimandikan, dikafani dan digotong beramai-ramai ke langgar dekat rumah si Mbah Rebo ini. Sesampainya di langgar, almarhumah pun disolatkan. Setelah disolatkan, almarhumah pun diantar beramai-ramai oleh warga kampung setempat untuk menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Almarhumah istri Mbah Rebo dimakamkan di salah satu pemakaman umum yang ada di desa tersebut. Almarhum kakeknya Lisa ikut serta mulai dari prosesi menyolatkan jenazah, menggotong keranda menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman umum. Sampai di sini setelah prosesi pemakaman selesai, setelah warga setempat bubar, almarhum kakeknya Lisa ini masih memperhatikan makam dari almarhumah istri dari si Mbah Rebo ini dari jauh. Dia bersama teman-temannya saling ngomong lah ya, nggak nyangka ya, orang baik seperti istri dari Mbah Rebo cepat sekali dipanggil Yang Maha Kuasa. Iya ya, baru kemarin perasaan kita dipanggil, aku kira diomelin sama istri Mbah Rebo. Taunya kita malah dikasih teh anget. Iya, aku nggak nyangka, kata almarhum kakeknya Lisa. Jadi setelah mereka sedikit mengobrol ya, membahas tentang kebaikan dari almarhumah istri dari si Mbah Rebo ini, mereka pun pulang ke rumah pada pagi hari itu. Beberapa hari setelah pemakaman almarhumah istrinya si Mbah Rebo, warga dihebohkan dengan penampakan pocong. Penampakan pocong yang lalu lalang di depan rumah si Mbah Rebo. Beberapa warga melihat dengan mata kepalanya sendiri. Pocong itu keluar dari rumahnya Mbah Rebo. Pocong itu tiba-tiba masuk ke rumahnya si Mbah Rebo. Penampakan pocong ini bukan di tengah malam, ketika matahari mulai tenggelam, ketika azan maghrib berkumandang. Pocong itu sudah mulai gentayangan dan seluruh warga kampung, semuanya, hampir semua warga kampung, ketika azan maghrib berkumandang, mereka mencium bau kembang kenanga di setiap rumah. Jadi penampakan pocong dan terciumnya aroma kenanga yang sangat menyengat ini menjadi perbincangan warga. Tapi tidak ada satupun warga yang menuduh kalau penampakan pocong itu merupakan penampakan pocong dari almarhumah istri Mbah Rebo. Karena mereka sama sekali nggak yakin dan mereka sama sekali nggak percaya orang baik seperti itu matinya bakal jadi pocong. Ketika salah satu warga mengatakan, kalian tuh jangan percaya gitu aja. Orang itu bisa terlihat baik, tapi hatinya kan kita nggak tahu. Bisa aja istri Mbah Rebo matinya penasaran karena dia belum ikhlas mati, karena dia belum punya anak. Malah orang yang menuduh istrinya Mbah Rebo ini meninggal jadi pocong, ini menjadi bahan bulian warga.
Warga sama sekali tidak setuju dengan perkataan orang tersebut. Ya, orang ini dibilang malah ngada-ngada. Kamu tuh ngada-ngada, nggak mungkin. Istri dari Mbah Rebo meninggal jadi pocong tuh nggak mungkin. Kami nih yang merasakan kebaikan dari istrinya Mbah Rebo. Kami sering utang sama istrinya Mbah Rebo. Sama sekali istrinya si Mbah Rebo ini nggak pernah nagih kalau ketemu. Sampai kami nggak enak hati kalau utang itu tidak kami bayar. Nah, jadi kurang lebih sekitar 12 hari penampakan pocong yang lalu lalang di depan rumahnya si Mbah Rebo ini. Ya, dilihat bukan 1-2 orang warga lagi yang melihat. Sudah banyak warga yang bertemu sosok pocong tersebut. Bahkan ketika maghrib, yang biasanya ya jalur atau jalan di depan rumah Mbah Rebo ini menjadi jalur alternatif lah, boleh dikatakan seperti itu, untuk menuju ke kali, ya, untuk menuju ke tempat pemandian yang ada di kampung tersebut. Di sini, ketika hari sudah mulai gelap, orang-orang yang ada di sungai, orang-orang yang ada di tempat pemandian itu sudah bergegas naik ke atas karena mereka nggak mau bertemu dengan sosok pocong tersebut. Nah, di sini karena tidak ada warga yang percaya kalau sosok pocong itu merupakan sosok pocong dari almarhumah istri dari si Mbah Rebo. Mbah Rebo pun sama sekali tidak memperdulikan lah. Kalau ada beberapa warga yang menuduh istrinya mati jadi pocong, Mbah Rebo ini cuma senyum menanggapi perkataan orang tersebut. Mbah Rebo di sini cuma mengatakan, yo kalau kalian bisa membuktikan istriku mati jadi pocong, yo silahkan buktikan. Toh juga kalau terbukti, aku bisa apa? Semua ini adalah kuasa yang maha kuasa. Kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Rebo, selain dia dikenal seorang yang dermawan, Mbah Rebo selain dikenal sebagai orang yang baik hati, baik budinya, di sini Mbah Rebo dan istrinya juga dikenal sebagai orang yang taat, orang yang alim. Jadi ketika Mbah Rebo mengatakan seperti itu, beberapa orang yang menuduh kalau sosok pocong itu merupakan pocong dari almarhumah istrinya Mbah Rebo, mereka udah mati kutu, mereka udah nggak bisa berkata apa-apa lagi karena Mbah Rebo mempasrahkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang bisa kita jawab ketika seseorang sudah pasrah dengan kehendak Allah? Tidak ada lagi. Kalau kita menentang kalimat tersebut, berarti kita sudah menentang kuasa dari Allah. Ketika Allah mengatakan kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, kun fayakun. Mbah Rebo yakin semua yang terjadi ini adalah kuasa dari Allah, yang mana sebenarnya dan sesungguhnya sosok pocong itu memang merupakan sosok pocong istri dari si Mbah Rebo. Wallahu a'lam bisawab, di sini nggak tahu penyebabnya apa. Almarhumah istri dari Mbah Rebo ini meninggal dan pocongnya gentayangan. Almarhum kakeknya Lisa mengatakan di sini tidak ada satupun warga kampung dapat memecahkan misteri ini. Kenapa almarhumah istrinya Mbah Rebo meninggalnya bisa gentayangan jadi pocong? Karena semasa hidupnya beliau orang baik. Tidak ada satupun orang yang bisa memecahkan misteri ini. Dan setelah 12 hari, sosok pocong yang gentayangan di depan rumahnya Mbah Rebo ini ya sudah membuat warga heboh, walaupun sosok pocong itu tidak mengganggu warga sebenarnya. Tidak meneror warga, tidak menakut-nakuti warga. Pocong itu cuma keluar masuk dari rumahnya si Mbah Rebo aja. Ada yang melihat pocong itu keluar ya dari rumahnya si Mbah Rebo, ada yang melihat pocong itu masuk ke dalam rumahnya Mbah Rebo. Ya, pocong itu nggak neror warga dengan menakut-nakutin warga, enggak. Tapi aroma kenanga yang dicium oleh warga ini tercium ketika pocong itu keluar. Aroma kenanga itu tercium sangat jelas sekali dan sangat menyengat sekali. Itulah yang membuat warga ini agak sedikit gelisah. Aroma yang wangi ini meresahkan sekali. Walaupun pocongnya tidak menakutkan, aroma kembang kenanga itu membuat warga sama sekali tidak nyaman. Akhirnya di sini, salah satu tetua kampung yang boleh dikatakan ulama lah,
Ya, ulama ini kita sebut saja dengan Pak Desani. Pak Desani ini satu letting dengan si Mbah Rebo ini. Pak Desani dan beberapa warga kampung mendatangi rumahnya si Mbah Rebo. Di sini Pak Desani ini mencoba untuk ngajak si Mbah Rebo ngomong baik-baik. Nanyalah sama si Mbah Rebo, "Mbah, mohon maaf sebenarnya Mbah. Kedatangan kami di sini bukan untuk ngomong yang ndak-ndak. Tapi kami di sini cuma penyambung lidah dari warga saja. Kalian mau ngomong apa? Apa yang mau kalian sambungin dari omongan warga?" Mbah Rebo di sini menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Desani ini dengan tenang sekali. Pak Desani pun di sini mulai mengutarakan lah niat dan tujuannya datang ke rumah si Mbah Rebo, ingin menanyakan sosok pocong yang lalu lalang keluar masuk rumah si Mbah Rebo ini adakah kaitan dengan almarhumah istri Mbah Rebo yang sudah meninggal dunia. Lagi-lagi jawaban Mbah Rebo di sini cuma satu. Kalau kalian bisa membuktikan kalau pocong itu adalah pocong almarhumah istriku, silakan buktikan. Kalau memang terbukti, aku bisa apa? Ini semua kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Desani di sini tidak bisa menjawab apa-apa, tapi di sini Pak Desani cuma sedikit berpesan kepada si Mbah Rebo, kami di sini tidak bisa mendahului kuasa dari Allah, Mbah. Kami di sini tidak bisa menebak dan kami di sini tidak bisa meramal. Kedatangan kami ke sini, kedatangan kami di sini ingin mempertanyakan hal tersebut. Kalau kami tahu, kami tidak akan bertanya kepada si Mbah. Dan akhirnya di sini Mbah Rebo pun mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Yang sebenarnya terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh warga kampung sini. Pocong yang lalu lalang keluar masuk rumahku itu adalah penampakan dari perwujudan yang menyerupai almarhumah istriku yang sudah meninggal dunia. Ketika pocong itu masuk ke rumah, pocong itu mendatangiku dengan wajah yang persis sekali seperti wajah istriku, dan ketika pocong itu selesai menjumpai aku, pocong itu keluar dari rumah ini. Dan Pak Desani pun di sini bertanya kepada si Mbah Rebo, memang apa Mbah yang dilakukan pocong tersebut? Mbah Rebo di sini menjawab dengan lugas dan tegas, mengatakan, pocong itu khawatir melihat aku tinggal sendirian di rumah ini. Ketika mendengar jawaban dari Mbah Rebo, Pak Desani dan almarhum dari bapaknya kakeknya Lisa, berarti buyutnya Lisa lah jatuhnya di sini, dan beberapa orang warga yang lain yang ada di sana dan mendengarkan langsung ucapan dari si Mbah Rebo ini, mereka semua yang ada di sana terdiam. Karena dari mimik wajahnya, Mbah Rebo ini memang bersungguh-sungguh mengatakan hal tersebut. Kalau sosok pocong itu khawatir karena Mbah Rebo ini tinggal sendirian di rumah tersebut. Jadi di sini Pak Desani selaku orang yang dituakan di sana dan seleting dengan si Mbah Rebo, di sini mengatakan kepada si Mbah Rebo, "Mbah, apa nggak ada jalan lain, Mbah? Biar pocong itu ndak mondar-mandir lah keluar masuk rumahnya si Mbah. Warga yang ada di kampung kita ini takut, Mbah. Takut ketika melihat sosok pocong itu muncul. Dan yang lebih menakutkan lagi, yang membuat warga ini resah, ketika di jam pocong itu keluar, Mbah, pocong itu balik ke rumahnya si Mbah. Seluruh warga kampung, seluruh rumah-rumah yang ada di kampung ini mencium bau wangi kembang kenanga yang sangat menakutkan sekali. Kami udah gak sanggup lagi, Mbah. Udah lebih dari 12 hari kami mengalami teror ini. Pak Desani di sini mencoba untuk menenang dengan mengatakan, gimana menurut si Mbah? Kalau malam besok kita yang laki-laki, yang lanang-lanang di kampung ini pada kumpul di sini. Kita baca doa, kita baca yasin, kita baca tahlil untuk mendoakan almarhumah.
Di sini Mbah Rebo pun dengan senang hati ketika ada orang yang mau datang mendoakan almarhumah istrinya yang sudah meninggal. Mbah Rebo dengan senang hati dan mempersilahkan mereka. Singkat cerita, keesokan malamnya seluruh warga kampung yang laki-laki mereka berkumpul di rumah si Mbah Rebo dan mereka pun mulai membacakan doa, membacakan Yasin, membacakan tahlil, mendoakan agar arwah almarhumah istrinya Mbah Rebo ini dapat tenang di alamnya sana, dan sosok pocong yang datang, sosok pocong yang keluar masuk rumahnya si Mbah Rebo ini tidak datang lagi dan tidak menakut-nakuti warga lagi. Namun apa yang dilakukan warga pada malam itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Setelah mereka bubar, beberapa warga yang ikut acara yasinan, yang pulangnya belakangan, masih tetap melihat dari balik-balik pohon pisang dekat rumah si Mbah Rebo. Mereka melihat dengan jelas sosok pocong itu masih ada di sana. Seolah-olah sosok pocong itu mengintai dari jauh ketika mereka tengah membacakan Yasin. Warga yang melihat sosok pocong dengan jelas dari sela-sela balik pohon pisang itu pun langsung lari pontang-panting, dan keesokan harinya jadi heboh lagi. Kisah pocong yang menyerupai almarhumah istri Mbah Rebo ini jadi heboh lagi. Ada yang mengatakan seperti ini, wah, pocong itu kebal. Dibacain Yasin, dibacain tahlil, didoain biar tenang, malah pocong itu nungguin dari luar rumah. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi teror dari pocong almarhumah istrinya Mbah Rebo ini berlangsung cukup lama. Kurang lebih sekitar 3 tahun. Pocong itu masih terlihat lalu lalang. Setelah 3 tahun, warga yang ada di sekitaran rumah si Mbah Rebo khususnya mereka udah pasti jam-jam berapa aja pocong itu lalu lalang. Pada suatu ketika Mbah Rebo ini udah sakit-sakitan. Setelah almarhumah istrinya meninggal, Mbah Rebo ini sendirian, jualan sendirian. Adalah keponakan dari si Mbah Rebo ini datang untuk mengunjungi si Mbah Rebo, tapi mereka nggak bisa tinggal di sana karena mereka juga punya keluarga. Mbah Rebo ini tinggal sendirian, nggak ada yang ngurus. Akhirnya Mbah Rebo ini pun jatuh sakit sebelum Mbah Rebo menghembuskan napas terakhir. Ketika banyak warga berkumpul, keluarga dari si Mbah Rebo ini berkumpul, Mbah Rebo ini sempat ngomong, tapi omongan Mbah Rebo ini dianggap oleh warga setempat ini ngelantur. Mbah Rebo mengatakan seperti ini, nah, ketika nanti Mbah sudah meninggal, kalian tidak akan merasakan ketakutan lagi. Kalian gak bakal melihat sosok pocong yang lalu lalang di depan rumah Mbah lagi. Karena pocong itu tidak akan muncul lagi setelah Mbah mati. Nah, jadi warga yang mendengar Mbah Rebo ini ngomong ngelantur warga mengatakan kalau Mbah Rebo ini ngomong ngelantur, wis, Mbah ngomong apa sih? Mbah sembuh, insya Allah Mbah sembuh. Enggak, Mbah nggak bakal sembuh. Mbah bakal mati. Sebentar lagi Mbah bakal mati. Jadi Mbah Rebo ini seolah-olah tahu kalau dia bakal mati. Dan satu pesan dari si Mbah Rebo mengatakan kepada warga kampung, tolong ketika Mbah mati nanti, tali pocong yang Mbah simpan di dalam lemari, kuburkan bersama Mbah. Ketika mendengar, tolong kuburkan tali pocong yang ada di lemari kamar Mbah, kuburkan bersama Mbah ketika Mbah dikubur nanti. Warga yang ada di sana, keluarga dari Mbah Rebo ini menanggapi serius apa yang diucapkan oleh Mbah Rebo. Keponakan dari Mbah Rebo, kita sebut saja di sini dengan nama Faisal. Faisal mendekati Mbah Rebo dan berbisik kepada Mbah Rebo, Mbah ini ngomong apa? Mbah nggak boleh ngomong lantur seperti itu. Mbah Rebo di sini geleng-geleng sambil menunjuk tangannya ke arah lemari. Tolong kamu ambilkan tali pocong yang ada di dalam lemari si Mbah. Faisal di sini merasa takut. Loh, kok Mbah ada tali pocong? Tali pocong siapa, Mbah? Tali pocong Mbah perempuanmu. Faisal pun di sini berdiri, membuka pintu lemari, mencari tali pocong yang dikatakan oleh Mbah Rebo. Ternyata memang benar. Di dalam lemari Mbah Rebo, di balik tumpukan bajunya, di situ ada tali pocong.
tali pocong dari almarhumah istri Mbah Rebo yang sudah 3 tahun lalu meninggal dunia. Barulah di sini Mbah Rebo membongkar semua. Kenapa pocong itu lalu lalang balik ke rumahnya? Ternyata di sini Mbah Rebo memang sengaja. Ketika melepas tali pocong almarhumah istrinya di liang lahat, tali pocong itu nggak ditaruh di dalam kuburan, sengaja dikantongi oleh Mbah Rebo. Mbah Rebo yang mengerti tentang hal-hal gaib dan hal-hal mistis, membuat syarat dari tali pocong tersebut agar sosok pocong dari almarhumah istri Mbah Rebo yang sudah dimakamkan itu bisa pulang ke rumah untuk menemani si Mbah Rebo. Selama 3 tahun ini, si Mbah Rebo hidup ditemani oleh sosok pocong istrinya. Si Mbah Rebo ini memelihara sosok pocong istrinya sendiri. Pengakuan dari Mbah Rebo ini membuat geger warga. Beberapa hari setelah Mbah Rebo mengakui apa yang telah dilakukannya, Mbah Rebo pun meninggal dunia. Sesuai amanat dari si Mbah Rebo ketika dia meninggal dunia nanti. Tolong, kuburkan aku bersama tali pocong tersebut. Amanat dari Mbah Rebo pun dilaksanakan. Mbah Rebo pun dimakamkan dengan tali pocong yang sudah disimpannya selama 3 tahun. Alhamdulillah. Pada siang hari jenazah Mbah Rebo dikebumikan. Pada malam harinya, warga kampung yang ada di sana tuh dakdikduk. Mereka cemas, mereka khawatir, dan di sini mereka memiliki pikiran kalau Mbah Rebo ini bakal gentayangan jadi pocong juga. Ternyata yang ditakuti oleh warga, yang dibayangkan oleh warga tentang apa yang akan terjadi kepada almarhum Mbah Rebo ini ternyata tidak terjadi. Setelah Mbah Rebo meninggal dunia, memang tidak ada lagi penampakan pocong yang terlihat lalu lalang di depan rumah si Mbah Rebo. Aroma wangi kenanga ketika maghrib itu sudah tidak tercium lagi. Rumah Mbah Rebo pun kosong karena keponakan-keponakan atau keluarga dari Mbah Rebo, mereka sama sekali tidak berani untuk menempati rumah tersebut. Nah, jadi itulah kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Lisa, yang mana sahabat kita Lisa ini mendapatkan cerita dari almarhum kakeknya Lisa. Kejadian ini berlatar waktu sekitar tahun 1965 yang lalu, terjadi di salah satu daerah yang ada di daerah Klaten. Kejadian ini memang sudah cukup lama sekali. Nah, seperti yang saya katakan di awal video, cerita ini tidak terlalu seram ya, karena sosok pocong itu tidak menakut-nakutin warga. Tapi dari kisah ini kita bisa mengambil sedikit ya, pelajaran lah dari apa yang dilakukan oleh Mbah Rebo. Kita boleh sayang, kita boleh cinta dengan pasangan kita. Tapi ingat, kita bisa bersama dengan pasangan kita, tapi kita tidak bisa memilikinya. Karena pada suatu saatnya nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan pasangan kita, pada harinya nanti, pada hari yang sudah ditentukan sesuai ajal yang sudah tertulis, Allah akan menjemput. Ketika Allah sudah menjemput pasangan kita, di sini kita cuma bisa mengikhlaskan dan mendoakan seperti apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan oleh almarhum Mbah Rebo. Mbah Rebo di sini belum bisa mengikhlaskan almarhumah istrinya yang sudah meninggal dunia. Saking cintanya Mbah Rebo nekat melakukan ritual. Mengambil tali pocong yang seharusnya cuma sekedar dibuka dari pocong tersebut, kemudian dikubur di dalam makam tersebut. Di sini Mbah Rebo malah membuka tali pocong tersebut, diambil, dibawa pulang, dan dijadikan syarat agar pocong itu bisa datang, agar pocong itu bisa berwujud, agar pocong itu bisa kembali ke rumah dan mewujudkan dirinya untuk menemani Mbah Rebo. Kisah ini cukup menarik sekali untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat. Nah, terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Mohon maaf jika ada salah-salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah yang saya bagikan. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri ingin dibagikan, sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau bisa DM ke Instagram saya
@rio_wijaya91. Terima kasih untuk sahabat yang selalu mendukung channel Rio Wijaya, sebuah kisah misteri. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.